Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan biasakan tadi walau sudah dimulai membaca 3 kali ayat yang kita minta untuk kita lancarkan ya. Saya nggak minta baca satu-satu dah ya, takut nanti pada pusing ya. Kita baca bareng-bareng saja, kita baca 3 kali dari yusikumullahu fi auladikum sampai falahunna thulutsa ma tarak ya. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa tsnatain falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Lagi dari awal. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa tsnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa tsnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Lagi Bu, mau nambah lagi? Ya. Baik, nanti kita lanjutkan pada ayat berikutnya ya. Itu dulu ya dilancarin ya, nanti kita baca lagi di akhir pertemuan. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih belum kita masuk nih ya soal pembagian harta. Kita masih juga mungkin masuk dalam ruang lingkup muqaddimah dari ilmu waris, yaitu kita akan mencoba memahami beberapa alokasi ya, penyaluran harta ya sesuai tuntunan ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa persoalan harta dalam Islam ya bukan semata bagaimana kita mendapatkannya ya, maksudnya memang kita diperintahkan untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal ya. Tapi setelah itu bukan kemudian kita semau-mau kita mengeluarkan harta kita ya. Karenanya terkait dengan harta bukan semata bagaimana kita mendapatkannya, tapi bagaimana kita menyalurkannya dan mengalokasikannya. Ya, ini juga satu hal yang penting untuk kita pahami dengan baik ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir ya, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ini memang ayat ini terkait dengan pengeluaran harta ya, khususnya nafkah kepada keluarga, tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan ya. Ya pertengahan, sedang-sedang saja. Begitu ya.
hadis Rasulullah SAW yang juga sangat kita kenal, ya mungkin sering dikutip, sering disampaikan, ya terus penting juga untuk kita ingatkan diri kita. Rasulullah mengatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala, ya tidaklah melangkah kaki seorang hamba nanti di hari kiamat, ya sebelum kaki seorang hamba bergeser di hari kiamat, maka dia akan ditanya. Pertama apa? An umrihi fi ma'afnah. Ini pertanyaan, 4 pertanyaan di hari kiamat. 4 pertanyaan pertama di hari kiamat. Pertama, an umrihi fi ma'afnah. Umurnya untuk apa dia habiskan? Ya. Wa an ilmihi fi ma fa'al. Ilmunya untuk apa dia kerjakan? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah tentang hartanya. Nah, kalau yang lain pertanyaannya 1, kalau harta pertanyaannya 2. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Ya, hartanya dari mana dia raih, dia dapatkan, dan untuk apa dia infakkan. Ya. Kemudian wa an jismihi fi ma ablah. Dan terakhir tubuhnya untuk apa dia gunakan, ya dia pergunakan, ya dia gerakkan tubuhnya untuk apa. Ya, jadi ini 4 pertanyaan pertama di hari kiamat yang salah satunya adalah terkait dengan hartanya. Dari mana halal atau haram, untuk apa halal atau haram. Ya, baik. Alokasi harta itu ada yang sifatnya wajib, ya, ada yang sifatnya sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Yang wajib apa diantaranya? Zakat, memberikan nafkah, membayar hutang yang jatuh tempo, itu wajib. Dan dia mampu. Ya, dia mampu. Ya, membayar kafarat juga kalau ada kafarat. Ya, kalau terkait dengan harta. Nah, itu wajib dikeluarkan jika sudah datang waktunya. Sunnah, ya sunnah nanti termasuk yang akan kita bicarakan. Sedekah, wasiat, hibah, ya dan semacamnya. Mubah, ya pengeluaran biasa sehari-hari. Ya, pengeluaran biasa sehari-hari, ya yang tidak diperintahkan tapi tidak juga dilarang. Makruh, ya pengeluaran-pengeluaran yang ya tidak layak, Pak, ya untuk hal-hal yang makruh lah. Ya. Kemudian haram, jelas pengeluaran-pengeluaran yang haram. Ya, untuk perbuatan-perbuatan haram. Ya, apakah judi, apakah beli sesuatu yang haram dan seterusnya, atau transaksi-transaksi riba dan semacamnya. Maka sikapnya bagaimana? Ya, kalau wajib tentu harus dikeluarkan dan disegerakan. Kalau wajib. Sunnah tidak harus tapi penting. Ya tidak harus memang dikeluarkan, tapi bagus, penting kalau kita lakukan. Ya, karena juga dengan begitu harta kita akan tersimpan dengan baik di sisi Allah. Ya, orang biasanya logika terhadap harta gimana? Paling tidak dia tidak hilang, tidak berkurang, kalau bisa bertambah, gitu kan? Maka cara terbaik dan paling aman agar harta kita aman, tidak berkurang bahkan bertambah adalah disedekahkan, gitu ya. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah umpamakan apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali apa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, begitu ya, itu seperti satu benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan atau mengandung 100 biji. Ya, itu gambaran ya terkait dengan sodakoh atau alokasi harta yang sunnah. Kemudian mubah, ya tidak. Kalau perkara mubah, ya katakanlah
soal kayak kita sekarang, fashion, kuliner atau semacamnya. Ya, jangan nggak berarti nggak boleh banget ya, tapi juga tidak berlebihan ya. Dan jadikan bernilai dengan niat dan tujuan. Jadi mungkin saja mubah tapi asalnya kuliner ya misalnya, tapi tujuannya agar menghangatkan kehidupan keluarga begitu ya, atau mengajak anak-anak senang. Ya, itu bisa niatnya bisa menjadi baik ya, wisata dan semacamnya. Begitu. Tapi tentu tidak berlebihan. Makruh ya tentu saja bagusnya ditinggalkan ya, diminimalisir ya, sesuatu yang mungkin tadi masuk kepada tingkat berlebihan ya, berfoya-foya dan semacamnya ya, ditinggalkan atau minimalisir ya. Kemudian perkara haram mestinya kita tinggalkan sama sekali. Baik, terkait dengan waris sudah kita bahas ya pada pertemuan kemarin ya, dari segi maknanya, istilahnya, kemudian beberapa ketentuan juga ya, sekedar untuk mengulangi ya, beberapa ketentuan warisan semakin cepat diselesaikan semakin baik. Bersihkan hati yang ikhlas, niatkan sebagai upaya menyelesaikan hak sebaik mungkin. Ya, jadi niat utamanya bukan pengen dapat harta cepat-cepat, tidak. Ya. Ya, kadang-kadang memang sebagian orang menilainya seperti itu, ini pengen dapat harta buru-buru amat. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya biar setiap hak diberikan. Ya, agar tidak ada permasalahan yang semakin bertambah dengan penundaan. Begitu ya, agar selesai segera. Ya. Kemudian keluarkan dahulu harta untuk melunasi hutang dan wasiat dan kewajiban harta dari almarhum. Kemudian wasiat tidak boleh ditentukan berdasarkan waris, tidak boleh ditentukan berdasarkan wasiat. Ya, jatah waris tidak ditentukan berdasarkan usia, tapi posisi kekerabatan. Ini juga penting diingatkan. Ya. Ada anak satu berusia sebulan karena baru lahir, bapaknya meninggal. Yang satu anak usianya 20 tahun. Kalau dia sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, sama nggak bagiannya? Sama. Ya, bagiannya sama. Ya, bukan ditentukan berdasarkan faktor usia, tapi posisi kekerabatan. Apakah dia anak, apakah dia saudara, apakah dia paman atau orang tua. Nah, itu posisi kekerabatan nanti yang akan membedakan. Ya, termasuk juga laki perempuan kadang bisa membedakan. Kemudian waspadai potensi perselisihan keluarga sebab warisan. Nah, ini juga memang harus pandai juga. Ya, bukan berarti kita belajar waris lalu kita langsung menetapkan, memutuskan ya, tak peduli ada beberapa perkara atau beberapa aspek yang kadang-kadang patut dipertimbangkan. Oh, ini ibu jatah warisnya sekian, berarti ibu harus tinggalin rumah ini dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang harus sekali bijak kita sampaikan atau solusinya kita bicarakan ya, jangan sampai lantas kemudian begitu saja menyebabkan hubungan kekerabatan menjadi rusak ya. Kemudian bedakan antara hibah, wasiat dan waris, ini yang nanti akan kita sedikit bicarakan ya. Kemudian sangat dianjurkan berkonsultasi dengan ahlinya. Maka penting sekali, walaupun mungkin kita tahu, tapi bisa jadi ada faktor-faktor yang perlu kita lebih tahu ya. Kemudian juga mungkin teknisnya, solusinya, atau sejumlah pengalaman ya, yang kadang-kadang patut juga kita belajar bagaimana solusi yang terbaik. Begitu. Baik, itu soal warisan ya. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu soal hibah dulu ya. Hibah. Ya, hibah itu dari segi bahasa dari kata hububur rih, hembusan angin ya. Menurut istilah, apa hibah itu? Harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma ya, pada masa hidupnya, baik kepada ahli waris atau bukan. Ya. Itu hibah. Ya. Harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya, baik kepada ahli waris atau bukan. Ya.
Ya, pertama memang dia harta. Yang diberikan adalah harta. Ya, kemudian secara cuma-cuma tidak ada imbalan, sebab kalau imbalan bukan pemberian berarti namanya. Atau harus dikembalikan, tidak, diberikan, dimiliki. Jadi orang yang mendapatkan hibah berarti dia punya hak untuk memiliki barang tersebut atas namanya, dan kemudian dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Mau dia pegang, mau dia gunakan, mau dia jual, mau dia pinjamkan, mau dia sewakan, itu sudah menjadi haknya. Dan ini kepada siapa saja bisa, pada ahli waris boleh, ya. Kemudian bukan juga boleh, begitu ya. Semasa hidupnya, ya. Sebab nanti kalau dibilang ini saya berikan setelah saya meninggal, berarti bukan hibah, meskipun dia bilangnya hibah. Ini saya hibahkan nanti kalau saya meninggal. Walaupun dia bilangnya hibah, hakikatnya bukan hibah, sebab hibah itu diberikan semasa dia hidup. Ya, itu pun juga para ulama nanti akan memberikan penjelasan, ya. Semasa dia hidup dalam keadaan sehat rohani jasmani misalnya. Ya, kalau dia berikan dalam keadaan napas sudah tersengal-sengal, sudah apa, itu para ulama banyak yang mengatakan ya patut dipertimbangkan pemberian seperti itu, ya. Tapi diberikannya ketika seseorang masih sehat, masih bisa berpikir waras, normal, begitu ya. Baik, rukun hibah, ya. Jadi hibah kapan bisa dia terwujud? Pertama ada pemberi, al-wahib namanya. Ya, ada al-wahib. Kedua, al-mauhub lahu, orang yang diberi. Orangnya siapa yang diberi? Ya, jadi kalau ada orang bilang saya mau hibahkan barang saya, baik, siapa yang menerimanya? Ya, siapa yang menerimanya? Ya. Kemudian al-mauhub, barangnya apa? Ya, dan ini semuanya mestinya definitif, ya. Tadi pemberi siapa orangnya, si fulan bin fulan. Orangnya siapa yang diberi, fulan bin fulan. Ya. Barangnya juga definitif. Ya, jadi kalau dia misalnya punya rumah, itu kamu saya kasih rumah, baik rumahnya yang mana? Ya, hendaknya definitif. Ya. Kemudian redaksi, ini juga penting, redaksi. Sigot, kalau dalam bahasa fikih itu namanya sigot. Apa saja transaksi itu redaksinya harusnya jelas. Ini babnya apa? Apakah dipinjemin, diberi, dijual? Itu kan semua masing-masing beda konsekuensinya. Ya, makanya penting sekali sigot itu, redaksi itu. Ya, banyak sekali transaksi muamalah itu yang bermasalah karena ya, sigatnya kalau bahasa sekarang bisa masuk dalam bab kesepakatannya tidak jelas. Ini babnya diberi, dipinjemin, dijual. Ya, makanya dalam kajian fikih Islam itu terkait dengan sigat itu penting. Ya, ini saya beri. Nah, itu berarti hibah. Ya. Tapi kalau dibilang ini saya beri nanti kalau saya meninggal, jadi wasiat, gitu ya. Jadi berbeda, padahal cuma beda sigot saja. Ya, beda sigot saja. Ya. Atau ini saya jual. Nah, itu berarti dijual. Ya, berarti orang yang menerimanya punya hutang. Ya. Untuk membayar barang yang tadi diserahkan. Ya, jadi memang harus pas-pas banget itu, ya, masalah redaksinya, ya, sigotnya yang ingin disampaikan. Apalagi kalau perkaranya perkara yang besar, ya. Kalau perkara-perkara remeh sih mungkin nggak terlalu ini. Ya, perkara besar, sebidang tanah, satu rumah, ini Bapak berikan kamu nih rumah ya, pegang. Nah, itu masalah hibah. Nah, terkait dengan hibah kepada anak, ini yang penting sekali orang tua perhatikan. Harus adil. Harus adil. Ya. Adil ini maknanya bisa sama rata. Ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat kalau orang tua memberikan hibah kepada anak, apakah diberikan berdasarkan ketentuan faraid atau sama rata. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan mestinya berdasarkan ketentuan faraid. Kalau bagi anak laki 2, bagi anak perempuan
satu. Tapi umumnya para ulama lebih menguatkan kalau masalah hibah maka baginya sama. Baginya sama, khususnya barang-barang atau harta yang sifatnya besar ya. Kalau sekedar permen aja sih nggak terlalu ini, ya, nggak terlalu masalah, ya, nggak terlalu masalah. Atau adil dalam pemahaman proporsional. Dalam pemahaman proporsional, di mana orang tua melihat ya ini anak misalnya kondisi ekonominya sangat lemah, maka katakan kalau bentuknya nominal, bapaknya atau orang tuanya ingin bagilah uang kepada anak-anaknya, mungkin dapat gusuran atau dapat apa begitu ya. Yang lain sudah punya rumah, dia sampai sekarang masih kontraktor saja. Nah, maka orang tua khususkan dia agar dia mampu beli rumah. Ya. Maka jika begitu latar belakangnya dan anak-anak yang lain tahu, ya, maka hendaknya anak-anaknya memahami. Jangan langsung memvonis orang tuanya tidak adil. Ya, orang tuanya tidak adil. Sebab itu ada alasan. Ya. Dan tentu saja yang namanya hibah tentu hak orang tua. Yang dianggap tidak adil itu gimana? Kalau pemberiannya, perbedaan tersebut hanya disebabkan oleh faktor suka atau tidak suka. Ya. Oh, saya senang nih, anak saya yang paling bungsu senang banget, dikasih yang banyak, yang lain tidak. Ya. Itu bisa masuk kategori tidak adil. Ya. Dan yang lebih berat lagi, akan menimbulkan persengketaan di antara anak-anaknya. Bahkan kata para ulama, walaupun sebabnya adalah bahwa anak tersebut, ya, katakan lebih baik, lebih taat, lebih penurut. Yang ini ya namanya anak kan beda-beda kan? Namanya anak nggak sama semuanya. Ya memang ada yang begitu, baguslah kalau dapat anak kayak gitu. Tapi anak kan beda-beda. Ada yang satu tipikalnya dipanggil dikit aja udah ngadep. Ya, tau nggak ngadep bu? Ya, Muhammad langsung datang. Ada yang dipanggil 10 kali baru datang, gitu ya. Wah ini anak nih cepet, dikasihlah duit 100 juta. Yang ini cuma 10 juta. Ya, itu termasuk juga bukan alasan orang tua untuk membedakan anak dalam pemberian. Ya. Bahkan bisa jadi hal tersebut efeknya buruk. Anak yang tadi katakanlah tidak terlalu penurut akan semakin memusuhi orang tua. Lalu di antara anak akan semakin bermusuh. Oh kamu mah anak mama segala macam, aku bukan segala macam. Nah hal-hal ini harus betul-betul diantisipasi dan diwaspadai orang tua. Ya, jadi ya mohon maaf ya, bukan berarti kita menyalahkan orang tua ya. Kadang perselisihan antara anak juga bisa jadi faktor orang tua ada yang tidak memperlakukan anak secara adil. Begitu ya. Jadi kalau pertimbangannya karena ada asas tadi, maslahat, pertimbangan ekonomi, itu masih mungkin bisa diterima. Tapi kalau soal yang ini orang tua suka, yang ini tidak suka, itu tidak boleh. Ya, itu tidak. Walaupun yang dia suka misalnya lebih soleh, lebih baik, lebih penurut, yang ini kurang, tetap itu bukan alasan. Tetap usahakan seadil-adilnya. Dan perlakukan anak secara umum ya dalam posisi yang sama. Yang satu memang mungkin lebih pintar, yang satu kurang pintar, biasa itu ya. Dalam satu keluarga usahakan sedapat mungkin mereka mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya ya. Ada riwayat yang cukup dikenal ya, muttafaq alaih ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir, dia katakan bahwa dia memberikan hadiah kepada anak laki-lakinya ya. Tapi kemudian istrinya Amr bin Rawahah ya, istrinya memerintahkan untuk minta dulu, kamu mau bagi anak laki-laki kita, maka minta Rasulullah sebagai saksinya ya. Maka datanglah Nu'man bin Bashir kepada Rasulullah, minta Rasulullah menjadi saksi. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau memberi anak-anakmu yang lain seperti anakmu itu?
kamu berikan dia sesuatu, minta aku menjadi saksi. Ya. Yang lain dikasih enggak? Maka kata Nu'man bin Bashir, enggak, dia saja. Maka Nabi SAW bersabda, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Maka Nu'man berkata bahwa ayahnya memberi kembali, ya, bahwa ayahnya kembali dan menarik hadiah tersebut. Jadi nggak jadi dikasih hadiah kepada anak yang tadi mau diberi. Begitu ya. Jadi bahkan dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, saya nggak mau menjadi saksi atas sesuatu yang zalim. Ya. Nah, ini penting, ya. Ada beberapa poin lagi yang juga penting. Hibah, ya, jika sudah serah terima menjadi akad lazim. Akad lazimnya mengikat, bukan jaiz, bukan tidak mengikat. Ya. Ini kepada siapapun, pada anak, pada orang lain. Kalau udah diberikan, sudah, ya. Jangan diminta lagi, sudah serah terima, sudah diberikan. Ya. Sudah diberikan. Ada hadis yang mungkin sering kita kenal, ya. Jika pemberian sudah diserah terimakan, tidak boleh ditarik kembali, kecuali ada pengecualian memang, pemberian orang tua kepada anaknya. Maka tadi sahabat tadi menarik kembali pemberiannya. Kata Rasulullah, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqau atau yaqiu thumma yaudu fi qaihi. Ya. Ya, dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah, kemudian dia memakan kembali muntahnya. Gitu ya. Kalau orang kita bilangnya apa tuh kalau minta lagi dari borok sikutan. Dia borok sikutan ya. Ya, jadi kalau kita udah kasih diminta lagi tuh borok sikutan kalau kata orang-orang kampung. Ya, ini kalau ini riwayat, ya, yang menunjukkan bahwa orang tua boleh menarik lagi pemberiannya. La yahillu lirrajuli ayyu'tiyal atiyah thumma yarji'a fiha illal walida fima yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya. Ya, kepada anaknya. Jadi intinya, kalau kita sudah berikan kepada seseorang, nggak boleh kita minta lagi. Itu sudah menjadi hak dia. Wallahu alam, kalau orang itu ingin mengembalikan lagi kepada kita, itu nggak apa-apa. Tapi itu sudah menjadi miliknya. Udah terserah dia. Dia mau pakai, dia mau jual, dia mau apalah. Itu sudah menjadi hartanya. Baik, jika pemberian itu baru rencana atau sudah diucapkan namun belum pindah tangan, maka dia belum mengikat, dapat dibatalkan. Ya. Udah ngomong, ampun nanti saya kasih ini ya. Ya. Lalu besoknya dia berubah pikiran, gak jadi. Secara hukum fikih boleh dan tidak masalah. Apalagi kalau mungkin ada sebab tertentu. Ya. Jadi intinya yang namanya hadiah sama tuh seperti sodakoh ya. Sodakoh, kita udah niat nih sodakoh, atau kadang kita suka ngumpulin uang kan ya buat sedekah. Ya, nantilah saya Ramadan mau saya sedekahin, misalnya gitu kan. Pas Ramadan, anak-anak bajunya belum kebeli, misalnya. Aduh, ini buat ketenabang aja dah katanya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh, karena belum diserah terimakan. Ya, meskipun boleh bukan berarti kemudian santai aja ya. Kalau bisa sih jangan dibatalkan, karena itu dan niat kebaikan yang seandainya benar kita lakukan sejak kita niat akan terhitung pahala. Kalau tidak ya bisa hapus lagi semua tuh niatnya. Begitu. Jadi kalau belum serah terima, itu belum dianggap pindah kepemilikan. Dia masih mungkin bisa membatalkan. Rasulullah pernah mengirim hadiah ke Raja Najasyi, namun ternyata yang diberi sudah keburu meninggal, maka hadiah dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata kepada istrinya menjelang kematian, dulu aku memberikan kepadamu sekian pohon kurma, tapi engkau belum menggenggamnya, maka kini aku jadikan itu sebagai warisan. Ya, jadi
Kalau belum serah terima, maka belum menjadi milik orang tersebut. Kalaupun dia batalkan, nggak apa-apa. Begitu ya. Baik, ada perbedaan antara hibah, hadiah, dan sodako. Sebenarnya hibah itu bagian dari sodako, ya. Artinya dia dapat pahala sodako kalau dia lakukan, ya. Jadi hibah secara umum mencakup hadiah dan sodako, ya. Ya, cuma biasanya kalau sodako itu ya sesuatu yang memang sejak awal ya dia niatkan untuk mencari pahala lah ya. Dia sodako ke orang miskin, ke masjid, segala macam. Tapi kalau masuknya untuk menghormati, ada orang tua, teman baik, atasan, itu namanya biasanya hadiah. Nah, kalau hibah itu pemberian normal saja, ya, pemberian biasa begitu ya, bukan karena penghormatan secara khusus, bukan pula karena secara umum dia ingin bersedekah, tapi ingin memberi saja, ya mungkin kalau bahasa kita itu kayak bisa kita ngajak makan teman dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kategori hibah. Tapi secara keseluruhan dia adalah sedekah, ya, dia adalah sedekah, ya. Ada juga perkara lain, hibah disyaratkan serah terima, ya, disyaratkan serah terima. Ini yang mungkin agak lebih khusus. Ya, kalau hibah harus ada serah terima. Kalau hadiah dan sedekah cukup dia kirimkan, ya, cukup dia kirimkan. Itu ada yang menyebutkan demikian, ya. Baik, sudah kita lanjutkan dengan wasiat, ya, dengan wasiat. Berikutnya adalah wasiat. Ya, mungkin kita bahas ininya dulu ya. Wasiat, ya, menurut bahasa maknanya adalah menyambungkan sesuatu dengan sesuatu, itu wasiat. Secara bahasa ya. Tapi menurut istilah, ya, apa wasiat itu? Pemberian seseorang kepada selain ahli waris. Nah, maka wasiat selalu diingatkan tidak berlaku untuk ahli waris. Baik materi, hutang di sini maksudnya, ya, saya wasiatkan uang saya yang dihutangin oleh orang lain itu buat ini, buat itu, begitu ya. Bukan maknanya hutang dia diwasiatkan ke orang, ya. Wah, itu repot kalau hutangnya diwasiatkan, ya. Ya. Hutang juga nggak bisa diwariskan, ya. Nggak bisa orang tua punya hutang banyak lalu orang lagi ke anaknya, tidak. Begitu ya. Maksudnya dia minjemin orang sekian puluh juta, maka dia pesan hutang uang saya yang ada di si fulan, tolong nanti kalau saya meninggal buat ini dan buat itu. Nah, itu termasuk, ya. Atau manfaat, ya, manfaat agar dapat dimiliki oleh orang yang mendapatkan wasiat setelah wafatnya, ya, setelah wafatnya orang yang berwasiat, atau manfaat bentuknya. Dan dapat dimiliki, penting ini perkataan dapat dimiliki, sebab nanti, ya, ada pemberian yang tidak dapat dimiliki barangnya. Yang dimiliki cuma manfaatnya, yaitu apa? Wakaf. Wakaf itu pemberian yang barangnya tidak bisa dimiliki. Kalau ini bisa dimiliki, bisa jadi hak seseorang, begitu ya. Dan satu lagi patokannya wasiat apa? Setelah wafatnya orang yang berwasiat. Jadi wasiat itu kaedahnya pemberian yang syaratnya adalah apa? Setelah dia meninggal. Jadi kalau udah ada kata-kata nanti kalau saya meninggal, itu jadi wasiat. Ya, kebun itu buat kamu, gitu ya. Itu wasiat. Kalau kamunya itu adalah ahli waris berarti nggak berlaku. Ya. Tapi kalau terkait dengan hal lain, misalnya tanah sebidang tanah itu untuk masjid, untuk musola, untuk apa? Itu jadi wasiat. Jadi wasiat. Baik, mana wasiat secara umum dan khusus, ya. Mana wasiat secara umum sebenarnya, ya ini udah jadi bahasa kita juga kan, ya. Pesan-pesan kebaikan untuk dilakukan setelah kematian, ya. Jadi ya
pesan-pesan ya, baik secara khusus, nanti kalau saya meninggal begini begitu, kamu jaga akhlak, kamu jaga sholat, kamu takwa yang benar, jaga orang tua, dan seterusnya. Ya, sebagaimana banyak para nabi mewasiatkan ya kepada keturunannya, kepada anak-anaknya dan seterusnya. Ya, juga kadang para ulama Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya, itu pesan-pesan kebaikan. Ya. Nah, ada wasiat secara khusus, ya, yaitu pesan-pesan yang berkaitan dengan harta setelah kematiannya. Nah, itu wasiat khusus. Jadi wasiat yang tadi kita katakan itu wasiat khusus, ya. Ya, wasiat yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan harta. Baik, ketentuan yang lainnya adalah apa? Wasiat harta ya tidak boleh kepada ahli waris, itu sudah sering kita dengar, sudah kita nyatakan. Ya, kemudian lagi wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Ya, tadi selain kepada ahli waris juga tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Ini merujuk kepada riwayat yang cukup terkenal ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia pernah mengalami sakit yang sangat berat dan anaknya cuma satu, perempuan pula. Ya, maka kemudian dia izin sama Rasulullah untuk menyerahkan seluruh hartanya. Maka kata Rasulullah, jangan, setengah jangan, baru ketika dibilang sepertiga, ya, maka Rasul bilang nggak apa-apa, kalau sepertiga itu udah banyak. Ya, ya, ini juga kaitannya dengan kebaikan anak keturunannya. Ya, jadi Islam pun memperhatikan itu. Ya, walaupun tujuannya baik, bersedekah, ya, tapi tetap saja ya meninggalkan harta yang cukup untuk harta keturunan, untuk anak keturunan lebih baik daripada tidak meninggalkan apa-apa sehingga mereka terlunta-lunta minta kesana kemari. Ya, jadi jangan dipikir bahwa kalau kita misalnya habiskan semua itu gambaran seseorang yang bertakwa, tidak, ya. Tetap saja memberikan jaminan ya kecukupan harta itu lebih baik. Meskipun bukan lagi juga harus berlebihan, bukan juga tidak ada sedikit pun yang kita keluarkan untuk sedekah, untuk yang lain, tentu yang wajar, ya, tentu yang wajar. Ya. Wasiat harta tidak boleh dibatalkan oleh ahli waris jika memenuhi kriteria. Orang tuanya udah punya wasiat, ternyata ketika meninggal ahli warisnya batalkan, nah, itu nggak boleh. Nah, itu ya pelanggaran yang sangat besar ya dan berat di hadapan Allah. Ya, biasanya kadang-kadang bisa jadi ahli waris merasa keberatan, wah ini jumlahnya besar sekali. Ya, selagi kurang dari sepertiga dan memenuhi kriteria, ya, maka ahli waris nggak boleh membatalkan wasiat orang tuanya. Ya. Maka dari itu memang wasiat hendaknya diperkuat dengan saksi dan bukti. Ya, ini yang memang berat ya. Ya, makanya dalam ayat waris itu di akhir ayatnya selalu ada apa? Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Jadi pembagian harta waris setelah memenuhi tuntutan wasiat dan setelah melunasi hutang-hutang, baru diurus pembagian harta. Nah, para ulama mengatakan, kenapa Allah menyebut wasiat dulu baru hutang? Padahal secara praktis, mana dulu yang harus dikeluarkan? Melunasi hutang dulu atau mengeluarkan untuk wasiat? Hutang dulu, tapi Allah dalam ayat tersebut menyebut wasiat dulu. Kenapa? Kata para ulama, agar ahli waris betul-betul memperhatikannya. Sebab boleh jadi masalah wasiat ini, kalau ahli warisnya tidak melaksanakan wasiat orang tuanya, ya sudah, urusan akan berjalan begitu saja, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang apa, sudah dipegang anak-anaknya kan. Tapi kalau hutang, seandainya anak-anaknya tidak melunasi hutang orang tuanya, akan datang orang, mana hutang saya ini, ada buktinya. Dia bisa menggugat, ya, dia bisa menggugat. Tapi kalau wasiat nggak ada yang menggugat, ya, maka sangat dibutuhkan kesadaran ahli waris kalau memang ada wasiat dari orang tuanya. Ya.
Dan ini juga termasuk perkara yang dianjurkan, ya, terkait dengan harta. Ya, Allah mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, diwajibkan atas kalian apabila hendak menjemput seseorang, apabila kematian, ya maksudnya menjelang kematian, hendaknya mereka meninggalkan wasiat, ya, untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini kenapa dibilang diwajibkan? Ini juga mungkin patut kita ingatkan. Kalau terkait dengan hak orang. Kalau terkait dengan hak orang, ya tadi, kalau punya hutang, maka hendaknya kita ada wasiat. Wasiat itu maksudnya sekedar kita kasih tahu, ini utang saya. Ntar kalau saya meninggal, kamu harus tahu tuh utang saya di sini, di sini, di sini. Ya, paling tidak kita kasih tahu. Ya, dilunasi dan seterusnya. Ya. Ini juga kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Ya. Tidak pantas seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan untuk melewati 2 malamnya, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya. Ya, jadi sekali lagi penting membuat catatan lah paling tidak, ya, khususnya terkait dengan utang-utang kita. Ya, apalagi kalau utangnya besar dan seterusnya. Baik. Rukun wasiat apa saja? Pertama, musin. Musin itu orang yang berwasiat. Kedua, musolahu, orang yang diberikan wasiat. Ya, maka diingatkan siapa yang diberikan wasiat. Anaknya kah? Atau orang lain juga nggak apa-apa, nggak harus anaknya. Musobihi, sesuatu yang dijadikan wasiat. Ya, dan yang terakhir siqah, redaksinya. Ya, jadi redaksinya perhatikan lagi, redaksinya adalah redaksi wasiat. Ya, walaupun mungkin tidak menyebutkan wasiat, tapi kalau dia udah pesan nanti kalau saya meninggal ini untuk ini, itu untuk itu, maka itu menjadi wasiat. Baik, akad wasiat adalah akad lazim. Lazim itu maksudnya mengikat, ya. Dengan catatan setelah wafatnya orang yang berwasiat. Ya. Dan orang yang diwasiati menerimanya setelah wafatnya pewasiat. Jadi akad wasiat baru berlaku mengikat kalau orang yang berwasiat meninggal. Berarti kalau dia belum meninggal, ya, sesuatu yang diwasiatkan itu bagaimana kedudukannya? Masih milik pewasiat. Dia masih berhak untuk, ya, memakainya, menggunakannya dan seterusnya. Bahkan dia boleh membatalkannya atau mengalihkannya. Jadi ya meskipun ini tentu kurang baik. Kemarin ketika mau meninggal dia wasiat, sehat bugar lagi, dibatalin wasiatnya. Secara hukum boleh saja, meskipun secara mental karakter itu tidak baik, gitu kan. Secara hukum boleh. Itu sama seperti tadi, orang ingin memberikan sesuatu belum serah terima dibatalkan, ya itu boleh. Ya, itu boleh. Lain halnya kalau sudah serah terima. Wasiat juga begitu. Ya, dibatalkan atau dialihkan. Tadinya wasiatnya untuk masjid, dialihkanlah, saya nggak jadi, saya alihkan untuk pesantren. Itu boleh. Ya, itu boleh. Ya. Baik. Jadi kita kembali pada poin tadi, syarat dasar sesuatu yang diwasiatkan, ya, adalah diniatkan, kemudian perkaranya boleh dan dapat diserah terimakan, ya, dan dapat diserah terimakan. Wasiat boleh dilakukan terhadap sesuatu yang diketahui dan tidak, yang ada atau yang belum. Adapun penerima wasiat, dia harus ada saat wasiat dinyatakan. Ya.
Saat ada harus saat diwasiatkan. Misalnya diketahui atau tidak, ya ada atau belum dia wasiatkan. Nanti kalau saya meninggal hasil dari misalnya kebun ini, tanah ini, ya untuk si fulan, ya itu kan belum ada tapi bisa ya dipakai. Ya kalau wasiat nggak apa-apa. Ya walaupun mungkin bisa jadi hasilnya belum tentu ada. Misalnya gagal panen misalnya. Ya. Tapi yang nggak boleh itu kalau jual beli, ya. Udah kamu saya suruh kerja di sini, nanti hasil upahnya adalah hasil dari pohon ini. Misalnya kamu saya kerjakan ini, upahnya hasil padi dari sawah ini. Ya, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena berpotensi hasil panennya gagal, nanti dia nggak dapat upah. Ya, tapi kalau wasiat dia enggak, dia kalaupun memang gagal ya ini kan soal sedekah ya, soal berbagi, mungkin gagal ya. Kemudian udah kita singgung tadi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta dan seterusnya ya. Sudah kita lihat, baik, wasiat tidak boleh kepada ahli waris kecuali ahli waris lain setuju. Ya. Kecuali ahli waris yang lain setuju. Jadi orang tua sudah berwasiat ini rumah untuk si bungsu misalnya. Kalau saya meninggal. Ya. Ahli waris yang lain setuju. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada yang nggak setuju gimana? Maka dia boleh diberikan sesuai kadar yang dia setujui. Ya, misalnya satu orang nggak setuju, saya maunya itu jadi warisan, diberikanlah dia jatah warisnya sebagaimana yang telah diketahui. Ya, hadisnya jelas la wasiyata liwarisin illa an yujizal warasah. Ya, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain membolehkannya. Ya, membolehkannya. Ya. Beberapa ketentuan dalam wasiat, pemberi wasiat haruslah orang balik berakal. Maka tidak sah wasiat dari anak kecil, orang gila atau mereka yang dipaksa. Jadi dipaksa mengeluarkan wasiat nggak boleh. Begitu ya. Tidak berlaku, ya. Wasiat jika bersifat definitif harus diberikan kepada orang yang dapat memiliki. Ya, jadi wasiat harus diberikan kepada orang tertentu ya dan definitif. Ya, tidak boleh wasiat kepada hewan, pohon, segala macam, tidak ya. Sekarang mungkin banyak orang yang sayang binatang. Ntar kalau saya meninggal, rumah ini buat anjing ini, wah itu repot lah ya. Ya. Dan jika diserahkan ke lembaga, maka peruntukannya untuk jalan Allah dan untuk jalan kebaikan. Itu wasiat. Ya, itu wasiat. Kemudian berikut lagi adalah wakaf. Ya, nah ini juga perkara yang penting sekali kita pahami. Ya, wakaf. Ya. Dari segi bahasa, wakaf artinya al-habsu, menahan. Dari segi istilah, wakaf adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Ya. Menahan pokoknya dan menyalurkan manfaatnya. Ya, dan menyalurkan manfaatnya. Nah ini beda nih, ya. Wakaf sama sodakoh, ya meskipun agak-agak mirip, tapi beda. Ya. Kalau wakaf, ya itu yang diambil manfaatnya. Ya. Kalau sodakoh yang diambil barang dan manfaatnya. Barang dan manfaatnya. Kalau wakaf, ya, itu tidak bisa menjadi kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi tidak bisa. Ya. Dia udah menjadi milik umum, tapi memang nanti ada beberapa ketentuannya. Ya, dia udah dianggap sebagai harta Allah. Kalau sodakoh, hibah tadi, sodakoh, hibah, wasiat dan yang lainnya,
barang tersebut jadi milik pribadi. Ya. Kalau milik pribadi artinya mananya apa? Dia mau pegang, dia mau jual, dia mau wariskan, ya, dia mau berikan ke orang lain, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau wakaf, bukan milik dia. Walaupun nanti dia misalnya ditugaskan mengelola, menjalankan, maka nggak boleh dia jadi harta warisan. Nggak boleh dijual, nggak boleh diberikan kepada orang, nggak boleh diberikan kepada orang. Itu wakaf. Ya. Maka ini perkara alokasi harta yang sangat besar kedudukannya. Ya, bisa dibayangkan orang berwakaf sejak dia hidup dan barang itu terus ada, terus bermanfaat, ya, seperti misalnya ada orang yang mewakafkan tanah untuk masjid ini, bisa dibayangkan. Terus dia akan dimanfaatkan. Ya, di Mekah itu banyak sekali wakaf-wakaf dari zaman dahulu, ya, sampai ada wakaf Utsman bin Affan segala macam. Itu bangunan-bangunan hotel di sekitar Masjidil Haram itu sebagian besar wakaf. Ya, memang dikelola oleh perusahaan-perusahaan profesional, ya, komersil, tapi itu wakaf. Ya, itu wakaf. Ya. Landasan wakaf di sini ada sebuah hadis, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, bercerita tentang orang tuanya Umar, ya. Umar bin Khattab, bapaknya itu pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Ya, lalu dia menghadap Nabi, ya, mohon petunjuk tentang pengelolaannya. Seraya berkata, wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar yang menurut saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik dari tanah tersebut. Maka Rasulullah pesankan kepada dia, in syi'ta, kalau kamu mau. Ini menunjukkan tidak harus, ya. Habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kamu tahan pohonnya, maksudnya tahan itu tanamannya dan sedekahkan buahnya. Nah, itu bahasa ini adalah makna dari wakaf. Ya, pokoknya ditahan. Ya, pokoknya jangan diutak-atik, jangan dijual, jangan diberikan, jangan diwariskan, dia tetap aja sebagai harta wakaf. Ya. Nah, hasilnya silahkan dijual. Atau bukan dijual, ya, diberikan, dimanfaatkan, dijual juga boleh. Tapi nanti hasilnya untuk sedekah, untuk apa dan lain sebagainya. Gitu, ya. Hadis yang sangat kita kenal, ya, hadis yang sangat dikenal, idza matal insan in qata amalu illa min thalathin. Jika seorang meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Ya, illa min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Itu para ulama mengatakan terkait dengan sedekah jariyah, ya, yang dimaksud adalah wakaf. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Sebab apa? Ya, sebab ketika dia wakafkan, maka, ya, kalau bahasa kita, argonya terus mengalir ketika dia digunakan untuk kebaikan. Orang wakaf untuk pesantren sepanjang, ya, itu, ya, sampai hari kiamat. Kalau misalnya pengelolanya amanah segala macam, ya, itu akan menjadi aliran pahala yang tiada hentinya. Makanya luar biasa itu wakaf, ya. Luar biasa wakaf, ya. Rukun wakaf, ya. Makanya dia mengatakan wakaf ini juga salah satu model, ya, pengalokasian harta yang kalau dikelola dengan baik itu dapat menjadi pemberdayaan ekonomi umat yang sangat besar. Ya, bahkan ada yang mengatakan wakaf ini salah satu hal kalau benar-benar dimanfaatkan itu bisa menghadapi kekuatan-kekuatan konglomerasi, ya. Ya, benar, kalau memang benar-benar dimanfaatkan, digunakan bahkan secara ekonomis. Ya. Kenapa? Karena misalnya orang tua, ya, atau siapapun tanah, ya, dia punya sebidang tanah. Kalau nggak ada yang diwakafkan, kira-kira ujungnya kemana itu tanah? Ke ahli waris. Kalau ahli waris benar bisa ngatur ngelola, bisa bertambah. Kadang yang terjadi kira-kira dijual apa enggak? Dijual. Mending kalau yang membeli orang kita, orang muslim. Yang beli akhirnya, ya, mereka yang banyak duitnya, dan umumnya yang sebagian, ya, banyak duitnya dijual sama siapa? Ya, sama orang yang tidak beriman, yang kadang-kadang tidak memiliki ini dan seterusnya. Tapi kalau jadi wakaf sudah,
ya akan terus aman dan terjaga, minimal ya dia tidak jatuh ke tangan orang-orang yang misalnya tidak beriman ya, atau tidak bertanggung jawab dan semacamnya. Baik, rukun wakaf ya. Pertama al-waqif, pewakaf. Ya. Orang yang wakaf. Siapa orang yang wakaf? Kemudian yang diwakafkan, apa barangnya? Ya, barang yang diwakafkan. Ini bisa macam-macam nih, banyak nanti ada ketentuannya. Ya, tanah, uang, termasuk uang bisa untuk wakaf. Ya, sekarang ada tuh dikenal wakaf uang. Ya, apa saja, mushaf, Al-Quran, buku, ya, bahkan royalti itu bisa buat wakaf. Ya, rumah dan semacamnya, banyak sekali. Ya, jadi wakaf ini sangat luas sekali. Kemudian al-mauquf alaihim, ya, sasaran wakaf. Jadi boleh orang berwakaf, saya wakaf maunya untuk para penghafal Al-Quran. Nah, berarti objek wakafnya atau pengguna dari wakaf tersebut bisa dikhususkan. Bisa dikhususkan. Ya. Bahkan bisa juga wakaf untuk keluarga. Ini juga sebenarnya model yang cukup bagus yang memang masih belum dikenal ya. Ya, kita mungkin kepikiran, kadang kita suka berat gitu ya. Ternyata ada keponakan kita, sepupu kita yang kehidupan ekonominya berat. Kadang kalau udah waktu tahun ajaran baru, kadang mereka sulit untuk mendaftarkan ini dan seterusnya. Masalahnya kita bisa bantu sekali-sekali. Ya, tapi datang lagi, nanti besok begitu lagi dan seterusnya. Itu kalau seandainya misalnya sebuah keluarga besar bersepakat, udahlah kita bikin wakaf keluarga. Ya. Wakaf keluarga, kita bikin apa, misalnya beli sebidang tanah, katakan 1-2 hektar, ya, kemudian udah kita sepakati ini udah tanah jangan diutak-atik, jadikan wakaf. Nanti misalnya ada yang garap tanah segala macam, kerjasama sama petani, ya, hasilnya yang untuk jatah keluarga, pokoknya ini untuk membantu keluarga yang tidak mampu. Itu bisa. Ya. Kalau dikelola benar, dia akan terus berkembang. Berkembang dan hasilnya banyak. Gitu ya. Ini ya terus terang saya juga secara pribadi masih ada baru keinginan ya, belum bisa, karena itu juga butuh manajemen yang cukup rapi. Ya. Jadi mauquf alaihnya juga mesti ada. Untuk apa wakaf Anda ini? Ya. Mungkin kita bisa katakan, oh masjid mau membebaskan tanah, berarti tanah itu untuk masjid, berarti ada mauquf alaihnya untuk pembangunan masjid. Kemudian redaksi akad ya, atau ikrar wakaf, sigot lagi juga penting, wakaf. Ya, wakaf. Ya, makanya sering diingatkan oleh para ulama, itu jangan kalau menerima panitia, apakah masjid, apakah lembaga sodako, itu kalau menerima uang dijadikan satu gitu saja, ya, uang zakat, uang wakaf, uang sodako, uang hibah, uang kafarat. Mestinya jelas benar. Ya, jangan dijadikan satu, sebab peruntukannya bisa berbeda. Ya, kalau uang zakat misalnya, dia harus segera disalurkan. Ya. Nanti orang yang menerima, ya dia terima, dia beli apa kayak. Tapi kalau uang wakaf, nggak boleh dikasih ke orang sembarangan. Ya, bukan milik seseorang, karena kaedahnya wakaf itu nggak boleh berkurang. Ya, yang diambil manfaatnya. Ya, yang diambil manfaatnya. Ada lagi satu perkara dalam wakaf ini yang cukup penting, karena ini wakaf kan akan berkelanjutan, yaitu nazir wakaf. Pengelolanya siapa? Ya, pengelolanya siapa? Katakan kalau masjid, ya bisa jadi nazir wakafnya adalah katakan DKM. Dia yang ngurusin saja. Dia bukan pemilik, nazir namanya. Ya. Maka kedudukan nazir wakaf dalam fikih adalah sebagai salah satu unsur penegak wakaf. Jadi agar wakaf itu terjaga, tidak ada yang mempermainkan, ya. Ya, selain rukun-rukun wakaf yang lain, ya. Kedudukan nazir sangat penting ya dalam perwakafan, karena berfungsi tidak hanya harta wakaf tergantung pada nazirnya. Jadi nazirnya yang mengelola masjid apa segala macam ya, itu penting dicari orang yang amanah, yang profesional. Bahkan digaji boleh. Dia digaji boleh. Ya. Yang penting wakafnya berjalan dengan baik.
Tugas nazir apa? Mengadministrasi harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan. Jadi hampir sama seperti manajer gitu ya, perusahaan. Hampir sama. Sekarang sudah mulai ada digerakkan perusahaan-perusahaan, usaha-usaha berbasis wakaf. Ya, alhamdulillah kemarin sebulan yang lalu saya ikut tuh, ya. Apa namanya? Sertifikasi nazir. Ya. Sekarang ini alhamdulillah di negara kita sudah ada apa lembaga wakaf namanya? Bukan Bazis. BWI. Badan Wakaf Indonesia. Ya, jadi akan merujuk ke sana. Nanti yang ngurus-ngurusin wakaf itu harus punya sertifikat, ya, terdaftar, dan harta wakaf itu memang juga nanti akan dibuat itu agar punya surat-surat resmi bahwa ini wakaf. Jadi memang sangat bagus. Di beberapa negara Islam bahkan sudah jadi kementerian. Jadi Kementerian Agama itu dicampurkan jadi Kementerian Wakaf. Karena memang banyak sekali harta wakaf yang harus dikelola. Ya, banyak sekali harta wakaf. Kita bisa bayangkan di negeri kita saja, ya, organisasi semacam Muhammadiyah luar biasa aset wakaf. Jadi wakaf itu memang luar biasa kalau benar-benar digunakan. Ya, Al Azhar itu di Mesir, ya, perguruan tinggi Al Azhar itu gratis pendidikannya buat mahasiswa. Ya, kalaupun biaya paling biaya kontraknya, biaya apa namanya, makan segala macam. Begitu ya. Dari berbagai negara ribuan, dan itu sudah 1000 tahun lebih. Dari mana? Dari wakaf. Ya, basis wakafnya sangat kuat. Makanya wakaf itu sangat luar biasa kalau dikelola dengan baik. Ya. Kemudian pewakaf dapat menunjuk dirinya sebagai nazir atau menunjuk orang lain. Ya, bisa laki, bisa perempuan. Dia tidak ada masalah gender. Ya. Kemudian nazir juga dapat diberhentikan. Ya, dapat sebagaimana manajer apa gitu ya, CEO itu bisa diberhentikan oleh pemiliknya atau pewakifnya, ya. Atau kalau dia meninggal maka dicari nazir yang. Jadi salah satu faktor yang cukup menentukan sebuah wakaf itu efektif berjalan adalah pengelolanya atau disebut nazir. Baik. Beberapa jenis wakaf ini juga cukup menarik nih, ya. Pertama, wakaf sosial atau wakaf produktif. Ya. Wakaf sosial atau wakaf produktif. Ya. Wakaf sosial itu ya pokoknya sudah wakaf untuk anak yatim. Ya, nggak ada upaya untuk misalnya menginvestasikannya agar mendapatkan keuntungan, nggak. Pokoknya ini tanah atau bangunannya buat anak yatim, udah pakai saja untuk keperluan anak yatim jadi asrama, dan itu namanya wakaf sosial. Ya, wakaf sosial. Ya, atau tanah untuk masjid atau apalah begitu ya. Okay. Ada juga wakaf produktif. Ya, ini yang belum banyak dikelola. Ya, yang sekarang diupayakan itu wakaf produktif yang bisa dikelola lalu menghasilkan keuntungan. Yang diambil apa? Untungnya saja. Ya, meskipun juga ini agak beresiko juga kalau usahanya bangkrut, tidak. Makanya dicari ya produktif usaha yang aman. Misalnya apa? Wakaf sawah. Ya, katakanlah kita wakaf ya 1000 hektar ya misalnya, atau 10 hektar lah ya. Udah, itu jadi harta wakaf. Apakah kita kelola langsung atau disewakan ke orang atau bagi hasil? Nanti berapa bagian hasilnya? Nah, itu yang akan disedekahkan. Ya, disedekahkan. Bahkan kalau bisa itu ada manajemennya. Misalnya katakan dalam setiap kali panen kita dapat uang 50 juta. Ya, itu nanti nazirnya, pengelola dapat tuh bagian. Berapa persen ya kalau nggak salah? 10% saya lupa tuh ya. Terus sisanya dibagi kepada fakir miskin, sisanya lagi untuk pengembangan usaha. Itu bagus sekali kalau dikelola dengan baik, ya. Sehingga kalau nanti ada uang terkumpul lagi, nambah lagi jumlah sawahnya, ya, yang tadinya 10 hektar jadi 11 hektar, udah dapat lagi hasil. Begitu terus, ya. Jadi lama-lama bisa bertambah. Itu wakaf produktif. Yang sekarang banyak di Mekah itu hotel-hotel, itu wakaf produktif. Ya, termasuk yang sangat terkenal dari Aceh tuh. Siapa, Habib apa namanya? Ya, jadi ada orang Aceh zaman dulu
ya, yang mewakafkan tanahnya, ya mungkin dia udah tinggal di Mekah jadi orang sana, itu diwakafkan dan dia niatkan tanah ini ya itu saya wakafkan untuk seluruh jamaah haji Aceh yang berangkat haji. Ada dari Aceh nggak sini Bu? Nggak ada. Kalau nggak salah, setahu saya setiap jamaah haji Aceh setiap tahun itu selain dapat apa namanya uang apa namanya, kalau jamaah itu dapat uang dari pemerintah kan, uang sakunya itu kita dapat dari lembaga itu. Karena itu ada hotelnya di sana, mereka ada hotel. Ya di sana itu kalau udah punya hotel di Mekah ya udah musim haji aja udah selesai itu untuk 1 tahun. Itu hasilnya memang untuk seluruh jamaah haji. Nanti dibagi tuh jamaah haji itu dapat berapa. Begitu. Jadi bayangkan itu wakaf seperti itu. Ya dahsyat, ya sangat luar biasa. Itu produktif, ya. Itu produktif. Ya, dia bisa aja misalnya wakaf produktif bikin hotel. Ada beberapa yang saya tahu, misalnya ada rumah sakit berbasis wakaf. Cuma memang ini butuh sekali manajemen atau orang yang betul-betul ngerti ya, masalah bisnis juga, ya. Ya cari yang aman-aman lah, yang paling gampang. Misalnya yang paling gampang wakaf dalam bentuk saham, kan nanti ada tuh hasilnya, dividennya. Nah dividennya itu yang gunakan. Nanti hasilnya bisa untuk nambah saham lagi, sebagian untuk fakir miskin. Jadi itu memang luar biasa ya kalau benar-benar digunakan. Begitu ya. Tadi riwayat tadi Umar bin Khattab juga itu wakaf produktif ya, wakaf produktif. Ada lagi wakaf khairi dan wakaf ahli dan musyarak. Wakaf khairi itu umum, pemanfaatnya atau penggunanya umum. Ya, katakanlah wakaf ini hasil untuk fakir miskin siapa aja, tergantung nanti bagaimana pengurus. Tapi ada wakaf ahli, keluarga, yang memanfaatkannya keluarga, itu boleh. Ya. Atau musyarak, sebagian umum, sebagian keluarga. Ya, bisa. Ya. Ya, wakaf keluarga itu termasuk misalnya kalau zaman dulu masih ada ya, wakaf keluarga makam, tanah untuk makam. Ya. Nah ini makam ini khusus untuk keluarga fulan. Nah itu wakaf keluarga namanya. Ya, wakaf keluarga. Ya di beberapa daerah, ya di Depok sini juga ada tuh. Ya beberapa tempat pemakaman ini yang dimakam di sini yang bisa cuma yang keturunan Haji A, ya Haji A, Haji B begitu ya. Ya itu memang sudah diniatkan sebagai wakaf keluarga. Ya wakaf keluarga. Itu boleh. Ya. Ada lagi wakaf mu'abbad dan mu'aqqad. Wakaf mu'abbad dan mu'aqqad apa? Ya selamanya. Ya, wakaf selamanya. Tapi ada yang mu'aqqad, sebentar, dia kasih jangka waktu. Dia kasih jangka waktu. Ya. Bangunan ini saya wakafkan selama setahun sampai tahun 2025 bulan Agustus. Maka hasil dari bangunan tersebut boleh diambil untuk fakir miskin, untuk siapa hasilnya. Ya, nanti selesai itu kembalikan lagi kepada pemiliknya, itu boleh. Ya, itu muakkad namanya. Wakaf ada juga wakaf benda tak bergerak. Wakaf benda tak bergerak, ya apalah tanah apa segala macam. Ya, kebun, sawah itu benda tak bergerak. Ada lagi wakaf bergerak. Wakaf bergerak itu ada dua. Wakaf bergerak non tunai, ada wakaf tunai. Wakaf bergerak itu seperti ya mobil lah, motor, segala macam itu bisa diwakaf. Ini mobil saya wakafkan untuk masjid. Sudah berarti ya, dia bukan milik siapa-siapa lagi. Ya milik masjid. Ya harus digunakan untuk keperluan itu. Termasuk wakaf uang, ya, wakaf uang. Jadi kata para ulama, ya, wakaf itu ada yang namanya wakaf uang dan wakaf melalui uang. Itu beda, ya. Ya, ini memang masalah zaman sekarang yang sedang dikembangkan. Yang umumnya sekarang itu wakaf melalui uang. Misalnya masjid mengumumkan kita mau membebaskan tanah nih buat wakaf masjid. Setiap 1 meter harganya katakan 1 juta. Ya.
Maka kita kasih tuh uang 1 juta nih, saya ikut wakaf. Itu namanya wakaf apa? Melalui uang. Sebenarnya yang dimaksud beli yang kita maksud mau wakaf tanah. Ya. Cuma caranya dengan menyetor uang 1 juta, nanti oleh panitia digunakan untuk membeli itu namanya wakaf melalui uang. Nah, ada lagi wakaf uang. Jadi uangnya memang jadi wakafnya. Barang itu jadi wakafnya, uang jadi wakaf. Ya, ini yang memang sekarang lagi digencarkan juga, ya. Ya, namanya wakaf uang karena dia lebih fleksibel. Sebab kalau wakaf beli tanah segala macam, ya kadang proses belinya agak lambat. Kalau wakaf uang terkumpul katakan uang 100 juta, maka 100 juta ini nggak boleh berkurang. Yang diambil manfaatnya. Gimana caranya mengambil manfaat dari 100 juta? Ya. Dicari dengan 100 juta itu bisa apa yang paling mungkin aman sekarang, katakan dibelikan saham. Nanti untungnya untuk itu. Ya. Atau sekarang yang ramai juga sukuk, obligasi dan semacamnya. Itu namanya wakaf uang. Atau dipinjamkan. Ya, ini agak rawan ya. Jadi misalnya udah kita pinjamkan tanpa bunga untuk UMKM. Ya, cuma kadang-kadang kayak gitu yang repot komitmennya. Udah kita pinjamkan masing-masing 5 juta ya setiap bulan, bayarnya 200.000. Bulan pertama lancar, kedua lancar, keempat, kelima nggak tahu di mana orangnya. Ya, padahal itu uang wakaf. Itu agak riskan. Ya, itu agak riskan. Jadi wakaf uang juga ada. Ya. Baik. Beberapa hal tentang wakaf. Wakaf adalah menyerahkan harta di jalan Allah untuk diambil manfaatnya. Ya. Dan disalurkan di jalan kebaikan sedang bendanya tetap utuh. Jadi yang penting dia bendanya utuh, tidak berubah dan tidak berkurang. Ya. Kemudian wakaf hendaknya berbentuk properti. Ya. Yang tidak berubah dan tidak habis jika manfaatnya diambil. Ya, ini bagusnya memang yang sifatnya properti, yang ada bendanya, ya nggak berubah, nggak habis. Meskipun tadi boleh ya wakaf uang. Kalau wakaf makanan gimana? Wakaf makanan? Wakaf makanan nggak bisa buat wakaf. Saya wakaf kue bolu ini ya. Ya mau diapain lagi kue bolu? Ya mau didiemin lama-lama busuk, mau disewain gimana? Ya, kalau wakaf misalnya saya wakafkan kursi ini masih mungkin disewakan, katakan buat acara nanti uangnya diambil. Ya, baik. Wakaf uang dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya, jadi ini memang pendapat khilafiyah. Sebagian ulama boleh wakaf uang, sebagian enggak. Harus bentuknya properti, benda yang tampak. Ya. Nah tadi sudah saya singgung bedakan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf dapat dijadikan wasiat, namun tidak mengapa dilakukan semasa hidup. Ya, jadi kadang sebagian orang berpikir wakaf itu cuma kalau dia wasiat, tidak. Jadi selagi kita hidup, kita bisa berwakaf. Ya, meskipun memang ada yang menggabungkan. Nanti kalau saya meninggal, wakafkan ya tanah itu untuk masjid. Nah itu wakaf sekaligus wasiat. Gitu ya. Nanti kalau saya meninggal tanah itu untuk si fulan, itu bukan wakaf. Itu jadi namanya hibah. Paham nggak bedanya, Bu? Ya, jadi tanah itu saya berikan ke si fulan. Buat si A, buat si B yang bukan ahli waris. Nanti kalau saya meninggal, itu jadi hibah atau jadi wasiat. Ya, dan itu dimiliki. Tapi kalau dibilang saya wakafkan, berarti nggak ada kepemilikan, nggak ada orang yang dapat memiliki sesuatu tersebut, tidak bisa dia jual, tidak bisa diwariskan dan seterusnya. Begitu ya. Jadi bisa wakaf sekaligus wasiat. Wasiatnya adalah wakaf. Ya. Tapi tidak harus juga begitu, ya. Ya, tidak harus begitu. Ya, kata beberapa ustadz, repot itu kalau wasiatnya, kalau wakafnya dalam bentuk wasiat. Kenapa? Jangan-jangan ntar ada yang doain biar cepat meninggal. Ya. Sebab baru bisa dipakai kalau dia meninggal. Ya. Baik.
Kemudian wakaf dapat menjadi instrumen ya membangun kekuatan ekonomi umat, khususnya wakaf produktif. Memang betul ya, itu kalau betul-betul dimanfaatkan ya. Kayak di kita ya, kayak Muhammadiyah, kayak pesantren Gontor, itu salah satu penopangnya adalah wakaf. Ya, adalah wakaf. Apa namanya? Dari situ kemudian pembiayaan pesantren sehingga paling tidak kalaupun bayar ya tidak terlalu mahal dan seterusnya. Penopangnya wakaf. Ya. Baik, setiap muslim selayaknya ada wakafnya. Setidaknya kita ada wakaf yang kita keluarkan, ya. Walau mungkin sekedar untuk bersama-sama membebaskan tanah dan lain sebagainya. Ya, itu sangat bagus ya kalau seorang memikirkan apa yang bisa saya wakafkan. Apalagi kalau sesuatu yang terasa betul manfaatnya. Ya, bisa dibayangkan ya beberapa masjid-masjid yang di pinggir jalan itu kan dulunya ketika diwakafkan oleh pemiliknya Jakarta masih sangat sepi, masih mungkin sangat murah dan seterusnya. Ya, itu kalau udah dihitung berapa nilainya sekarang nggak kira-kira, dan dia akan terus mendapatkan aliran pahala dari kebaikan tersebut. Ya, dan itu bisa kita lakukan mungkin di desa-desa di mana ya ini saya beli tanah buat wakaf. Ya, bahkan ada teman saya itu punya tesis S2 tentang wakaf hutan. Wah, luar biasa tuh. Biar hutan jangan dikuasain oleh pemilik tertentu. Dia maunya hutan itu udah wakaf ya, jadi nggak ada yang berani nanti jual apa begitu. Hasilnya aja yang diambil. Ya, sebab di sebagian daerah masyarakat memang sangat bergantung dengan hasil hutan, ya. Kalau udah diwakafin, ya sudah, ya. Selamanya dia akan menjadi hutan. Itu kan juga punya efek dengan masalah lingkungan dan seterusnya. Jadi konsep wakaf itu sangat luar biasa, ya. Wakaf tidak harus memiliki kekayaan yang besar. Sebagian orang berpikir yang wakaf itu orang-orang kaya semua. Tidak, siapapun bisa berwakaf dengan sesuatu yang sederhana. Ya, sekarang tuh udah ada juga aplikasi-aplikasi wakaf dari lembaga wakaf, tinggal kita klik saja masuk tuh wakaf. Ya, jadi beda, itu bukan sodako, itu wakaf. Jadi yang kita keluarkan itu nanti akan dikelola dan kalau insya Allah amanah akan terus menghasilkan. Ya, kalau sodako enggak akan dikasih ke orang. Meskipun bukan berarti ini untuk mengecilkan sodako, tidak. Masing-masing ada proporsinya. Ya, sebagian kita bisa bersedekah, sebagian kita berwakaf, begitu ya. Wakaf produktif harusnya digalakkan. Ya, ini memang patut ya dipikir atau direncanakan ulang ya. Ya, tapi insya Allah kalau betul-betul dikelola dengan baik, ya maka akan menjadi proyek ekonomi yang besar. Penting memperjelas dan memperkuat wakaf baik secara syar'i maupun undang-undang. Ini yang penting juga pada zaman sekarang. Jadi kalau ada misalnya orang tua kita punya wakaf, yaitu patutnya memang diusahakan ya agar minimal ada sertifikat wakafnya, dilaporkan ke lembaga wakaf. Sebab kalau udah kayak gitu insya Allah aman dari kemungkinan, sebab banyak sekali peristiwa kasus ya orang tuanya sudah mewakafkan untuk masjid pesantren, anaknya entah bagaimana ya karena memang nggak ada suratnya kan ya diambil dan dijadikan warisan atau dijual padahal orang tuanya udah wakaf. Ya, itu selain juga merugikan orang tua, merugikan anak tersebut, merugikan masyarakat juga. Ya, maka penting kalau wakaf itu diperkuat dan diperjelas statusnya, ya, legalisasinya. Sekarang sudah diatur semua tuh, ada undang-undangnya yang ngurus dan seterusnya. Ya, lembaga-lembaga wakaf itu mengurus. Ya. Dan ini yang juga penting, harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak diwariskan, dan tidak diserahkan kepada kepada pihak manapun. Penting menentukan nazir wakaf yang amanah. Nah itu ibu sekalian beberapa hal terkait dengan alokasi harta ya agar kita juga bisa menangkap lah ya sedikit banyak bagaimana perlakuannya, karena juga ini banyak juga terkait dengan kebaikan ya. Kalau kita melakukannya dengan baik seperti masalah hibah tadi ya insya Allah juga akan memberikan kebaikan buat kita semua. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, iya.
Ya. Tapi tidak boleh terjual. Ya, ya betul. Jawab dulu, Ustaz. Jawab dulu ya, baik. Takut lupa ntar ya. Baik, kalau wakaf dalam bentuk wasiat ya masuk kaidah wasiat tadi, nggak boleh lebih dari sepertiga. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kaidahnya masuk kepada hukum wasiat. Ya, kalau dia dijadikan sebagai wasiat, saya wasiatkan tanah saya buat wakaf untuk masjid, maka hendaknya dipertimbangkan apakah itu melebihi sepertiga hartanya atau tidak. Kalau melebihi sepertiga hartanya maka dibatasi sampai sepertiga. Dia katakan wakafnya setengah dari hartanya, tetap walaupun dia belum mencabut, tetap yang kemudian diberlakukan adalah sepertiga. Begitu ya. Adapun kalau wakaf terpaksa, dalam tanda kutip ya, terpaksa, tidak ada pilihan lain dan maslahatnya lebih besar kalau dipindah atau dijual diganti yang lain, dengan catatan para ulama minimal sama atau lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya tanah yang dijual 100 meter, minimal 100 meter, meskipun juga nanti soal strategi lokasi dicari sebaik mungkin. Ya, dicari sebaik mungkin. Tapi kalau seandainya pertimbangan lebih baik di situ, maka nggak boleh dipindah. Misalnya ada masjid, ya ini kalau ya, di Jakarta itu kan banyak tuh ya, di Kuningan, di mana itu masjid ada persis di tengah-tengah perkantoran. Ya, udah ada yang mau beli nggak mau. Ya saya ada masjid itu terkenal apa masjidnya? WTC Sudirman tuh, saya beberapa kali khutbah di situ. Terus saya tanya, itu masjid itu memang wakaf dari Pak Haji lah. Itu persis ada di gedung-gedung besar. Ya, akhirnya sekarang oleh pemerintah DKI zamannya Pak Anies itu ditingkatkan tuh sampai 4, padahal cuma sekitar Ikran ini juga kalau nggak salah ya, masjid sekitar ini, tapi tinggi gitu. Ya, jadi tempat sholat yang luar biasa bagi para karyawan. Kalau memang ternyata ada kegunaan dan fungsinya, bagi jangan dipindah. Ya, bertahan saja. Ya, dan itu punya hak. Ada juga di Jalan Pramuka tuh. Dulu masih jelek, saya dulu di situ, saya dulu kuliah di Salemba. Ya, teman tinggal di situ. Itu persis di pinggir Jalan Pramuka. Memang jelek waktu itu. Itu mau dibeli sama hotel enggak. Jadi di belakangnya itu hotel, gedung. Ya, akhirnya sekarang saya lihat masjidnya udah bagus. Ya, belakangnya hotel. Jadi lebih baik begitu ketimbang dia harus Lain halnya kalau betul-betul mati ya, jalannya buntu apa segala macam. Ya apa boleh buat ya, atau ada penggusuran yang tidak bisa dihindari untuk jalan lah, untuk apa segala macam, maka harus dicarikan tempat ya atau ganti minimal lebih baik. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Atau kadang ada benda-benda wakaf yang nggak terpakai, katakan orang AC dari harta wakaf segala macam ya udah lama nggak berfungsi, ya baiknya minimal dijual diganti lagi untuk AC. Katakan meskipun itu mungkin karena AC-nya lama ya 2 dapat 1 dan seterusnya, nggak apa-apa kalau hal itu ada maslahat ya, daripada dia ditaruh ya cuma begitu aja jadi barang nggak berguna. Lebih baik ya, katakan dijual kemudian ganti lagi dengan yang baru ya, wallahu a'lam. Silakan. Orang tua memberikan wasiat kepada anak, apabila beliau meninggal maka hasil penjualan tanah yang di sana sebagian diberikan kepada, sebagian kasih ke om kamu. Apabila tanah belum terjual akan tetapi yang bersangkutan si om ini sudah meninggal, apakah kita tetap wajib melaksanakan wasiat itu dengan diberikan kepada anaknya si om, atau diberikan kepada anaknya si om yang meninggal ini, atau tidak wajib lagi bagi kita untuk menunaikan wasiat tersebut? Baik, tadi udah diisyaratkan ya bahwa wasiat itu hendaknya kepada orang yang ada. Ya, yang ketika wasiat itu dinyatakan, ya maka orangnya ada. Cuma ini masalahnya, siapa orang yang menerima wasiat itu? Ya misalnya anaknya. Nanti kalau saya meninggal, tadi apa, tanah yang dijual ya, hasilnya berikan kepada si om tersebut. Wallahu alam, kalau begitu yang mendapatkan wasiat berarti anaknya ya. Anaknya ada, berarti wasiat itu bisa berlaku. Ya, maka tunaikan saja. Kalau seandainya omnya tidak ada, sudah meninggal, ya bisa diberikan kepada anak-anaknya.
Ya, bisa diberikan kepada anak-anaknya sebagai harta waris berarti. Ya. Karena orang bapaknya sudah meninggal. Ya, maka diingatkan agar dibagi berdasarkan ketentuan waris. Wallahu a'lam. Kalau wasiat itu kan sepertiga. Kalau hibah itu berapa? Hibah nggak bisa. Kapan? Berapa aja? Berapa aja. Cuma ya lagi-lagi mempertimbangkan juga. Ya, mempertimbangkan juga apa namanya apa istilahnya kebaikan buat anak keturunannya. Mempertimbangkan juga. Ya, hibah bisa tidak ada batasan sepertiga atau lebih. Hibah bisa lebih dari itu. Ada lagi yang mau ditanya? Mau bertanya tentang wakaf. Jadi apa misalnya ada sebidang tanah gitu ya, sebidang tanah itu kebetulan orang tua itu tidak mewasiatkan untuk dijadikan wakaf, tapi ahli warisnya bersepakat untuk membuat wakaf. Apakah orang tua akan mendapatkan pahala tersebut, gitu, pahala dari wakaf tersebut kan? Yang kedua, jika sebidang tanah itu di daerah pedalaman atau perlindungan terpencil, tapi wakaf ingin mewakafkan sebagai misalnya pondok pesantren di Kapal Labuhan. Nah, tapi ada kendala juga untuk membangun pondok pesantren itu kan butuh modal yang besar, dan pewaris ini pewakaf ini tidak mempunyai modal tersebut gitu. Nah, apakah menjadi semacam mubazir atau gimana jika menunggu ada yang ingin membangun pesantren gitu, menunggu pemodal gitu untuk membangun pesantren tersebut, atau dan misalnya dijadikan seperti tadi wakaf produktif, misalnya jadikan lahan pertanian, tapi di daerah juga sekarang tuh kendalanya minim sumber daya gitu manusia, karena juga orang tidak sedikit tidak mau bertani gitu kan. Ya. Baik, orang tua belum sempat berwasiat atau belum sempat berwakaf, lalu anak-anaknya berinisiatif berwakaf untuk orang tuanya, ya itu tentu suatu hal yang sangat bagus ya. Bahkan sangat dianjurkan demikian ya. Itu nyampai, itu bermanfaat bagi orang tua. Dan itu tidak ada perbedaan para ulama soal ya bermanfaatnya ya amal dalam bentuk harta. Jadi kalau sedekah itu nasnya sangat jelas dan cukup banyak yang menunjukkan bahwa sedekah anak atas nama orang tua itu bermanfaat bagi orang tua. Ya, dan beberapa sahabat ya juga begitu. Rasulullah katakan untuk bersedekah ya ada seorang sahabat datang sama Rasulullah, ibu saya sudah keburu wafat, apakah saya boleh bersedekah untuknya? Tasaddaq alaiha, bersedekahlah untuknya. Ya, jadi ini perkara yang tidak ada perdebatan. Lain halnya kalau misalnya masalah baca Quran bermanfaat atau tidak, ya sebagian ulama mengatakan bermanfaat, sebagian mengatakan tidak. Tapi kalau harta, sedekah, ya termasuk juga wakaf, ya sebab wakaf juga bagian dari sedekah, itu bermanfaat. Ya, maka sangat bagus sekali kalau ada anak yang mau berwakaf dan diniatkan untuk orang tua. Nah, tinggal kemudian bagaimana wakaf tersebut bisa memberikan manfaat. Ya, tinggal dicari dah tuh ya. Makanya pertama tentu nazirnya ini siapa? Katakan keluarga. Ya, bagus lagi kalau lebih definitif si fulan antum kamu yang bertanggung jawab. Baik. Ya, dicarilah siapa yang kira-kira bermanfaat. Misalnya ini wakaf untuk pesantren Al-Qur'an. Tidak mesti artinya itu harus dibangun pesantren di situ. Ya, kalau di dalam hutan gimana mau dibangun? Ya, bisa saja harta wakaf itu misalnya dikelola katakan untuk nanam pohon jati misalnya. Ya, kan lama tuh ya. Hasilnya nanti untuk pesantren Al-Qur'an bisa begitu. Jadi tidak harus kaku penerapannya. Oh, nunggu sampai ada yang bikin. Ya, kalau misalnya tempatnya sangat jauh atau belum terlalu kondusif, ya agak repot juga ya. Ya, tapi
Bisa aja sambil menunggu mencari peluang, gimana caranya? Mungkin disewakan. Ada nggak yang mau menyewakan? Oh ada. Ya nggak apa-apa. Hasilnya sebagaimana niatnya untuk pesantren Al-Quran. Apakah dibangun pesantren Al-Quran atau dia bantu pesantren Al-Quran yang ada? Begitu ya. Jadi itu bisa seperti itu caranya. Ya tinggal dicari saja apa yang dapat digunakan dengan sebidang tanah ini. Ya, ya mungkin bisa banyak musyawarah, cari masukan dengan warga setempat apa yang bisa digunakan untuk tanah sebidang tanah seperti untuk nanam sayuran aja ya silakan. Ya tinggal kerjasama aja kepada misalnya petani di sana. Saya nyediain harta aja dan nyediain tanah, nanti bagi hasilnya berapa. Ya, apakah mungkin petani 60%, saya dapat 40%? Ya sudah, itu berarti 40% itu adalah ya nilai atau manfaat dari tanah wakaf tersebut. Ya. Maka hasilnya apakah sesuai dengan peruntukan wakaf tadi atau tadi sifatnya umum, kita sedekahkan. Begitu ya. Jadi ya tinggal dicari saja tuh ya apa yang bisa dimanfaatkan dari tanah tersebut, dan tentu itu sifatnya sangat dinamis ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapan ini sebenarnya otak-otaknya pertemuan minggu lalu? Silakan. Tadi disebutkan oleh Ustaz, mohon dikoreksi jika saya salah, bahwa seorang anak yang baru lahir itu kalau prosesnya sehari 2 hari mendapatkan hak waris sesuai dengan jenis kelaminnya sesuai dengan warisnya. Kemudian jika misal ada seorang ayah yang meninggal dan dia memiliki istri yang memang usianya masih produktif, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa si istri tersebut tidak mengandung. Jadi ditunggu terlebih dahulu apakah istri tersebut mengandung hamil atau tidak. Kemudian jika memang mengandung, maka kita tunda untuk pembagian wasiatnya setelah anak tersebut lahir, karena untuk mengetahui hidup atau tidaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin ketika sesi tanya jawab itu ada pembahasan mengenai pernikahan yang diakibatkan oleh kejadian, jadi menikah karena kecelakaan seperti itu. Nah, jika dinikahinya itu ketika si calon istri sedang dalam keadaan hamil, masih hamil, belum sampai melahirkan, maka si anak memiliki nasab ke ayahnya. Kemarin Ustaz sempat menyebutkan seperti itu. Ya, dan jika misalkan anak ini perempuan, maka nanti karena memang bernasab dengan ayah biologisnya, maka ketika dia menikah, maka walinya adalah si ayah dan juga berhak mendapatkan hak waris dari si ayah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada mengenai rukun warisan, bahwa yang pertama pewaris, ahli waris, kemudian harta warisan. Dan jika ternyata si ahli waris ini sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, maka sebenarnya menurut hukum fikih, anak keturunan dari ahli waris ini tidak mendapatkan hak warisan dari kakeknya atau dari pewaris, dari kakeknya. Seperti itu menurut hukum fikihnya. Gimana tadi? Gimana? Terkait dengan masalah apa tadi? Yang ketiga? Rukun warisan. Oh iya, terus? Jadi jika si pewaris, jika ahli waris sudah meninggal terlebih dahulu, kemudian ketika dan si ahli waris ini memiliki anak keturunan, kemudian pewaris atau ayah dari si ahli waris ini meninggal setelahnya, maka si anak keturunan dari ahli waris, cucunya, tidak mendapatkan warisan dari kakeknya. Menurut hukum fikihnya seperti itu, tetapi karena mempertimbangkan beberapa hal, maka ketentuan yang ada di Indonesia mengatakan bahwa si
cucu tersebut masih berhak memperoleh warisan dari kakeknya sesuai porsi yang memang seharusnya, laki-laki dan perempuan. Itu sih Ustaz yang mau saya konfirmasi, mohon dikoreksi jika salah dan mungkin bisa dijelaskan lagi kalau memang. Baik, terkait memang janin, ya wanita hamil suaminya meninggal, itu memang ada permasalahan yang cukup rumit ya, yang disebutkan para ulama. Apakah dia kalau lahir nanti mendapatkan hak waris atau tidak? Secara umum, seandainya dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia dapat hak waris. Dia dapat hak waris. Ya, kalau misalnya ketika misalnya seorang bapak ayah meninggal, ya istrinya sedang hamil, maka ketika dia lahir dia dapat hak waris. Sebab kalau nggak dapat hak waris berat juga, ya. Dan yang penting terbukti bahwa itu anaknya. Begitu ya. Adapun rinciannya nanti apakah berapa itu memang ada pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Ya, tapi setidaknya itu permasalahannya kalau harta waris langsung dibagikan, sementara ini masih hamil. Ya, mungkin yang lebih gampang ditunda dulu sampai melahirkan. Begitu ya, sampai melahir paling gampang begitu. Tapi kalau mau segera dibagikan, itu nanti ada hitung-hitungannya. Perkiraan-perkiraannya, kemungkinan begini, kemungkinan begini, jadi memang agak riuh juga itu ya. Ya, tapi yang paling gampang kalau sudah melahirkan dan hidup, maka dia dapat hak waris. Begitu ya, itu yang paling gampangnya. Baik, kemudian terkait dengan anak zina, ya ini memang perkara yang juga cukup rumit juga, ya cukup rumit juga. Tapi yang paling gampang itu adalah, ya sebagaimana hadis Rasulullah, al waladu lil firas, anak itu adalah anak dari orang tua yang ketika dia lahir kedua orang tuanya sudah sah menikah. Itu yang paling gampang. Ya kita mungkin berbicara, enak sekali ntar orang berzina. Ya tentu kita harus ingatkan, jangan berzina, jangan berzina. Begitu ya. Dan ini kaidah ini sangat penting juga. Ya. Terlepas apakah misalnya, ya maaf ya, istrinya selingkuh atau suami, yang jelas ketika lahir, ya orang tuanya sudah menikah resmi, maka anak itu adalah diikutkan kepada kedua orang tua dengan segala ketentuannya. Ya memang nanti ada yang mengatakan kalau kurang dari 6 bulan, maka dalam mazhab Syafi'i cukup ini. Kalau kurang dari 6 bulan lahirnya dari pernikahan, maka nggak bisa dianggap. Baru dianggap kalau lebih dari 6 bulan setelah akad pernikahan. Tapi yang kalau dipakai, yang dipakai di sini ya undang-undangnya itu, dan ini memang juga kaul sebagian ulama dan dikuatkan juga oleh sejumlah para ulama. Pokoknya ketika dia lahir, orang tuanya dalam keadaan resmi menikah, begitu ya, maka dia dianggap sebagai anak dari orang tersebut, bisa menjadi wali segala macam. Dan tujuannya apa? Untuk melindungi hak anak. Sebab kalau seandainya anak tersebut tidak diakui sebagai nasab orang tuanya, permasalahan nanti begitu. Permasalahan nggak bisa buat wali, kemudian nggak bisa dapat warisan dan seterusnya. Begitu ya. Perkara nanti akan orang jadi macam-macam, segala macam, ya itu nanti butuh lagi nasihat, diingatkan. Ya ini justru untuk melindungi kalian, makanya bertaubat, makanya kemudian bertakwa sebaik mungkin dan seterusnya. Ya. Ini penting kaidah ini diinikan. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga sering orang dibuat syubhat. Nah ini dulu waktu saya di Saudi itu banyak sekali itu teman-teman yang kayak gitu, sampai pulang bingung. Ya biasalah kadang-kadang entah gimana gitu ya, orang-orang di kampung suka bikin syubhat. Si Anu, kamu tuh yang ini tuh meragukan nih, bukan anak kamu gitu ya. Wajahnya nggak sampai mirip sih soalnya. Kamu kan waktu ke Saudi bisa aja istri kamu gini ke sana kemari. Itu ada sampai gitu, teman saya ada kayak gitu. Saya bilang, antum selagi itu sah istri antum, jangan ragu mengakui anak itu anak antum. Antum wajib, perkara ada dugaan ini, dugaan itu, jangan terlalu hiraukan. Yang penting antum jaga, antum didik, ya istri ingatkan, jangan lagi ya, sembarangan bergaul. Ya apalagi ditanya istrinya yang nggak melakukan apa-apa, cuma tuduhan sana sini. Ya apalagi kalau kayak gitu, ya maka nggak boleh. Ya, kita kemudian bahkan ya kalau sekarang kan ada tes DNA tuh ya, yang lagi ribut itu tetap tidak akan membatalkan status anak tersebut.
selagi kedua orang tuanya sudah sah menikah. Ya, itu bedanya ya hukum masalah nasab tersebut. Ya, makanya kalau yang tadi yang dianggap tidak ada warisan itu kalau memang betul-betul mereka hidup tanpa ikatan. Kan banyak tuh kayak di barat segala macam, mereka hidup aja tuh tanpa ikatan pernikahan. Ya, anaknya kalau dalam hukum Islam ya nggak mendapatkan waris. Ya, tidak berlaku hukum waris karena yang berlaku waris kalau berdasarkan ikatan pernikahan yang resmi. Begitu ya. Kemudian terkait dengan tadi ya, ahli waris meninggal lebih dahulu, ini memang perkara yang cukup ya kontroversial kalau mau dikatakan begitu. Ya, kalau kita belajar ilmu faraid secara umum, kalau ada cucu lalu ada anak, ya maka cucu terhalang oleh adanya apakah anak itu adalah orang tuanya langsung atau saudara dari orang tuanya. Itu kaidah ilmu faraidnya, ya. Cuma masalahnya ini orang tuanya meninggal duluan, ya, maka dia nggak dapat, yang lain bapaknya dapat, potensinya anaknya juga akan dapat nanti kalau bapaknya meninggal kan, begitu. Ya, ada di samping ini masalah istihadiyah yang pembagiannya tidak tercantum dalam Al-Quran atau hadis secara definitif. Ya. Kalau masalah laki dapat jatah 2 bagian dibanding wanita, itu sebagaimana ayat yang kita hafalin itu jelas, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Nah, itu kalau misalnya ada undang-undang yang merubah, disesuaikan dalam undang-undang tidak laki perempuan sama, nah itu baru harus kita bantah ya habis-habisan karena jelas-jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tapi ini memang sedikit banyak ada wilayah ijtihad. Meskipun wallahu alam, kalau memang pihak keluarga mengambil jalan tengah sangat bagus, ya. Tetap pakai kaidah faraid yang dikenal, ya. Cuma hendaknya diperhatikan nasib cucu ini. Misalnya ahli waris sepakat ya bahwa kita hendaknya bagi dari bagian kita untuk cucu tersebut, itu lebih ideal ya, sehingga kita tidak perlu misalnya merubah tatanan dan ketentuan ilmu faraid ya. Tapi kalau ternyata misalnya tidak juga, lalu cucu ini misalnya menggugat hak faraidnya ke pengadilan, bisa jadi akan diputuskan ya oleh pengadilan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang ada ya. Yang lebih bagus sih memang perkara seperti ini, misalnya ahli warisnya memahami masalah ini ya, menyadari lah ya, ini cucu ini nggak dapat bagian dari orang tuanya, padahal misal orang tuanya harta warisnya banyak, harusnya paling nggak diperhatikan ini bagaimana nasibnya. Ya, ayo kita misalnya urunan atau apa bagian dari kita masing-masing dipotong untuk cucu ini misalnya. Ya, itu lebih bagus kalau itu bisa dilakukan. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan dari Zoom ya Ustaz, dari Ibu Yanti. Bismillah, izin bertanya Pak Ustaz, yang dimaksud waris apakah termasuk baju-baju, peralatan dapur dan semacamnya yang secara nilai tidak begitu besar? Apakah pembagiannya harus berkumpul semua anak secara tatap muka, tidak bisa melalui Zoom? Oleh Zoom ya? Tidak bisa melalui online, betul Ustaz. Berarti bisa dibagi dan mengikuti hukum waris. Apakah harus seperti itu? Yang kedua, dari Ibu Wiwit di Cibinong. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya apa kalau untuk wakaf, kalau hanya omongan saja tidak dibuatkan surat wakaf, apakah itu berlaku di mata Allah? Ya, dah. Masih ada Ustaz. Ini Ustaz, kalau tadi wakaf ternyata ada yang sesuai akadnya misalkan 1 tahun ya Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan apakah hibah juga bisa bersyarat seperti itu Ustaz? Sudah bersyarat, maksudnya apabila contoh kasus misalkan ada orang tua yang kemudian menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya gitu ya, berdasarkan yang ini sudah punya usaha berarti lebih sedikit, tapi yang ini dibesarkan misalkan gitu. Tetapi ada syaratnya. Misalkan bilang sama anaknya,
tapi nanti kalau si A ini usahanya bangkrut, kamu berikan sepersekiannya untuk dia. Apakah bisa bersyarat seperti itu atau dengan waktu seperti tadi wakaf? Apakah hibah itu bisa bersyarat? Kemudian yang kedua tentang wakaf, apabila nadir atau yang mengelola itu dalam suatu kondisi terpaksa udur itu menyatakan mundur untuk mengelola wakaf, apakah jadi wakaf itu akan dialihkan kepada nadir yang lain? Apakah akadnya itu langsung dari si pewakaf yang awal ataukah dari nadir yang pertama kepada nadir yang kedua? Demikian Ustaz. Baik, wallahu alam terkait barang kecil tidak saya kira ya. Wallahu alam ini saya juga berengah juga ya. Barang-barang kecil ya sendok, garpu segala macam ya itu kecuali kalau itu bisa jumlahnya banyak ya, meskipun memang patut juga sih kalau kayak gitu antar keluarga ya paling tidak tahu sama tahu lah ya. Ya kalau sekedar kain apa begitu ya. Tapi kalau memang ternyata berharga, memang sih sendok tapi sendok emas misalnya. Kalau berharga betul ya jelas harus ditentukan. Kalau barang-barang kecil saya kira lebih dimusyawarahkan saja ya. Dimusyawarahkan saja yang ini untuk siapa, ini untuk siapa segala macam. Ya artinya diridhoin lah ya. Begitu ya. Tapi kalau berharga jelas ya kecil tapi intan misalnya. Ya itu jadi harta waris. Baik. Ya bagusnya sih langsung memang. Bagusnya berembuk semua. Ya, dan itu juga jangan berharap sekali ya. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu alhamdulillah sih 3 kali pertemuan lah ya. Tapi kelihatannya meskipun agak keras-keras juga tapi alhamdulillah bisa selesai. Begitu ya, bantu salah satu keluarga untuk ngurusin wakaf waris dari ininya. Ya bagus sih kalau berkumpul. Kalaupun sekarang memang misalnya sulit jauh ya paling enggak Zoom ya. Itu bagus sekali. Yang penting pertama bersihkan hati, bicarakan apa adanya, tidak ada tendensi yang berlebihan menuduh apa begitu ya, bahwa siapapun mungkin berbicara dan seterusnya. Itu memang perlu kayak gitu. Ya memang kadang-kadang agak keras juga ya mengundang ya apalah ya perasaan tertentu, tapi ya, kembali kepada niat tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Dan mau tidak mau memang ya kalau soal warisan itu harus ada ya pihak atau kita ya mengalah, tidak harus menuntut persis apa yang harusnya kita anggap milik kita atau bagian kita. Ya sebab kalau persis begitu kadang secara realitas sulit ya, apalagi bentuknya rumah, bentuknya kontrakan segala macam udah ditinggalin pula ya. Kalau misalnya langsung dijual gitu saja nggak gampang gitu ya. Itu hal-hal itu mestinya bisa dialogkan ya. Ya idealnya sih ngumpul semua dan semuanya mendapatkan kejelasan ya. Baik, hibah ada waktunya ya. Wallahu alam, saya kira hibah enggak. Hibah udah pemberian dan milik seseorang. Ya, dia udah jadi milik seseorang. Ya. Nah, mungkin saja kalau orang tua, tadi kan ada klausulnya. Orang tua bisa menarik hibahnya. Ya, jadi kalau orang tua mungkin bebas lah ya. Ya, ini saya kasih kamu Nabi, entah kalau udah ini kasih ke anu ya. Itu bisa aja kalau orang tua. Tapi kalau orang lain nggak bisa. Ini kasih kamu mobil, ntar saya ambil lagi, nggak bisa ya. Hibah itu udah jadi milik orang, nggak bisa kita ambil atau kita tetapkan waktunya. Kalaupun kita mau tetapkan waktunya ya, jadi akadnya pinjam saja. Akadnya akad pinjam saja, begitu ya. Nazir bisa dialihkan, ya bisa, ya. Dan yang mengalihkan yang wakifnya, yang mewakafkan. Kalau nggak ada yang mewakafkan yang meninggal, ya ahli warisnya. Ahli waris yang mewakafkan. Wallahu alam kalau nazir itu misalnya dia ahli warisnya juga, ya dia yang mengatur lah ya kalau begitu. Misalnya dia udah saya nggak mau jadi nazir lagi, lanjutkan ke orang lain, dia tentukan ya yang memiliki kapasitas dan kriteria sebagai nazir, gitu ya. Wallahu alam. Wakaf hanya omongannya berlaku semestinya. Berlaku dan semuanya. Kalau zaman dulu kan nggak ada surat-surat. Apapun zaman dulu nggak ada surat-surat. Jual beli sewa nggak ada. Ya, cuma itu tuntutan zaman sekarang. Yang penting sigotnya ada, ikrarnya sudah ada. Itu sudah cukup. Begitu ya, sudah cukup. Cuma memang zaman sekarang itu nggak cukup. Ya, khususnya kalau udah terkait dengan urus
pihak lain. Ya, jadi kalau dia udah ngomong saya wakafkan, jadi itu barang wakaf. Ya, dan nggak boleh ditarik lagi. Wakaf tuh nggak bisa dibatalkan. Kalau kecuali kalau tadi wakafnya sifatnya tempo, ya kalau dia wakafkan secara umum berarti nggak bisa ditarik lagi meskipun dia belum meninggal. Kalau wasiat kan tadi bisa, sebelum meninggal bisa dibatalkan. Kalau wakaf tidak, karena dia nggak terkait dengan meninggal atau nggak meninggal, maka nggak bisa ditarik lagi itu wakaf. Nah itu salah satu pentingnya kenapa segera dibuat sertifikatnya, sebab kalau tidak bisa ditarik lagi. Meskipun itu tentu nggak secara syar'i nggak boleh, tapi secara undang-undang bisa aja kalau surat-suratnya nggak jelas, gitu ya. Ya cukup ya, karena udah mau azan. Tanya dulu ya. Ustaz, terkait dengan pekan hari Senin tanggal merah. Oh iya. Apakah Zoom atau memang ibu gimana nih? Mau kesini juga gimana? Libur kali ibunya nggak? Libur. Terserah ibu aja, terserah saya. Insya Allah saya bisa, nggak kemana-mana. Tapi kalau misal mau ada yang mau keluar kota atau apa, saya nggak, saya bisa. Nanti bisa dimusyawarahkan aja. Ya, Ibu. Ya Ustaz, akhirnya alhamdulillah ya ibu-ibu tadi bahasannya banyak dan kayaknya harus diulang lagi ya di rumah belajarnya. Ustaz di akhirnya, Ustaz tawaduk untuk mengajar. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.